Baik, selamat datang sahabat pembelajar, para peserta pelatihan pengembangan media presentasi bagi SDM Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sahabat pembelajar telah mengikuti pelatihan pengembangan media presentasi yang dilaksanakan secara daring. Sebuah pelatihan yang konversi dari pelatihan klasikal ke pelatihan daring sebagai dampak positif dari pandemi COVID-19. Sahabat pembelajar, yang saya banggakan dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat, akan mengetahui lebih dalam tentang pelatihan pengembangan media presentasi. Kompetensi apa yang akan dibangun? Yuk kita simak video ini lebih lanjut. Sahabat pembelajar, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah memiliki kebijakan agar setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi untuk mewujudkan ASN yang unggul. Pelatihan pengembangan media presentasi ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan SDM sebagai pengembang media presentasi yang hebat dan unggul. Kompetensi pengembangan media presentasi yang baik dan profesional menjadi pendorong dan penggerak para SDM yang berkinerja tinggi, kemudian nantinya berkontribusi pada kualitas pengembangan media presentasi terutama untuk materi-materi di bidang kesehatan. Nah, lalu kompetensi apa yang akan dibangun melalui pelatihan ini? Sahabat pembelajar, kompetensi yang ingin dibangun dalam pokok bahasan ini adalah berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan pelatihan yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas untuk pengembangan media presentasi. Kompetensi tersebut ditujukan agar kemampuan hasil belajar peserta sebagai berikut. Di antaranya adalah kompetensi yang dimaksud adalah dinilai berdasarkan kemampuan peserta untuk memahami pilar pengembangan media presentasi. Sahabat pembelajar, ada 3 pilar terkait dengan pengembangan media presentasi. Nah, sahabat pembelajar, untuk memudahkan para sahabat pembelajar memahami 3 pilar pengembangan media presentasi tersebut, kami beri singkatan menjadi COVID. Sahabat pembelajar, apa yang maksud COVID tersebut? COVID dimaksud adalah yang pertama konten, konten. Yang kedua adalah visualisasi dan yang ketiga adalah delivery. Jadi sekali lagi, COVID dimaksud adalah konten, visualisasi, dan yang ketiga adalah delivery. Sahabat pembelajar, konten itu sangat penting dalam pengembangan media presentasi termasuk juga pada saat presentasi. Ada pepatah di luar sana mengatakan bahwa content is the king. Jadi konten itu adalah rajanya media presentasi, rajanya dalam pengembangan media presentasi. Sehingga konten ini harus menjadi prioritas kita dalam pengembangan media presentasi. Nah, sahabat pembelajar, dalam mengembangkan konten tersebut tentunya harus yang pertama sistematis dan yang kedua adalah terstruktur. Nah, bagaimana sistematis dan terstruktur dimaksud? Sahabat pembelajar, media presentasi yang harus kita kembangkan adalah harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah why. Why-nya apa ini? Media presentasi why-nya apa? Pentingnya apa kita mengembangkan media presentasi tersebut? Yang kedua, what? Apa yang dikembangkan dalam media presentasi tersebut? Dan yang ketiga adalah langkah-langkah, how to. Ya, how to. Bagaimana langkah-langkah untuk menuntun, mengajak para audiens? Dan yang berikutnya adalah call to action. Jadi sebagai ajakan, himbauan untuk melakukan suatu kegiatan atau perubahan perilaku. Jadi, sahabat pembelajar, berkaitan dengan konten tadi harus memperhatikan why, what, how to, dan call to action. Jadi kalau sahabat pembelajar memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam menyusun atau mengembangkan konten, maka sekali lagi konten is the king. Konten adalah raja. Konten itu adalah sangat penting dalam pengembangan media presentasi. Pilar yang kedua sahabat pembelajar adalah berkaitan dengan visualisasi. Nah, sahabat pembelajar, dalam pengembangan media presentasi itu harus memperhatikan visualisasi, tidak hanya memperhatikan konten. Karena audiens itu akan merasa betah, nyaman dari awal sampai dengan akhir
apabila dia disuguhi hidangan visualisasi yang hebat, menarik, dan tertata api. Di antaranya apa saja yang harus diperhatikan dalam visualisasi? Yang pertama adalah konsep important. Yang kedua adalah konsep diferensiasi. Dan yang ketiga adalah konsep penataan dan perpaduan. Konsep important adalah kita harus dapat menunjukkan bagian mana yang dianggap penting, gambar mana yang dianggap penting, teks mana yang dianggap paling penting. Ya, harus dapat membedakan mana yang paling penting dan mana sebagai pesan pendukung atau gambar pendukung. Yang kedua adalah konsep diferensiasi. Harus jelas bedanya, mana judul utama, mana kalimat pendukung, mana gambar utama, mana gambar pendukung. Jadi harus dibedakan dari ukuran, dari jarak, dari warna, sehingga ada pembeda mana yang diutamakan dan mana yang sebagai pesan pendukung. Dan yang ketiga adalah konsep penataan dan perpaduan. Penataan dan perpaduan yang apik, yang rapi tentunya akan memberikan suguhan suatu media presentasi yang lebih menarik untuk para audiens. Dan sahabat pembelajar, pilar yang ketiga apa sobat pembelajar? Pilar yang ketiga adalah delivery. How delivery? Bagaimana cara menyampaikan? Bagaimana cara menyajikan dari sebuah pesan yang efektif, kemudian visualisasinya yang menarik. Nah, dengan cara delivery-nya yang memperhatikan gestur, intonasi, kemudian teknik bicara, teknik presentasi yang interaktif, tentunya akan ada kesan yang memukau pada audiens. Siapa sih ini yang menyajikannya? Siapa sih ini yang menjadi presentasinya? Sehingga ada kesan yang positif untuk para audiens. Jadi sekali lagi, sahabat pembelajar, 3 pilar dalam pengembang media presentasi tersebut adalah yang pertama adalah konten, yang kedua adalah visualisasi, dan yang ketiga adalah delivery. Dan sahabat pembelajar, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 3 pilar media presentasi, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan semoga sahabat pembelajar dapat melakukannya dengan baik. Sahabat pembelajar, dalam mengembangkan media presentasi perlu kita memperhatikan 3 pilar media presentasi. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah visual, dan yang ketiga adalah delivery. Kita dalam mengembangkan media presentasi harus memperhatikan 3 pilar tadi supaya media presentasi yang kita buat itu menarik dan baik. Sekali lagi, sahabat pembelajar, jika sahabat pembelajar ingin membuat, ingin mengembangkan media presentasi yang baik dan menarik, harus memahami 3 pilar tadi. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah konten, yang kedua adalah visualisasi, dan yang ketiga adalah delivery. Mudah-mudahan dengan video singkat ini ya menuntun dan menginspirasi para sahabat pembelajar untuk atau dalam rangka membuat pengembangan media presentasi. Mudah-mudahan sahabat pembelajar dapat mengembangkan media presentasi yang baik dan menarik. Saya Kang Maman dari BK Ciloto, ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.